Gua nggak pernah nyangka malam ke-37 ini bakal jadi malam yang paling horor dalam hidup gua. Namanya Elias, dan gua sekarang terjebak di salah satu bunker tua di perbatasan. Kalian mungkin cuma dengar beritanya dari TV soal Iran yang meluncurkan rudal gelombang ke-37 ke Israel. Tapi di sini, rasanya kayak nunggu kiamat yang datangnya dicicil. Udaranya pengap, bau tanah basah campur debu beton yang bikin napas jadi berat. Gua udah kehilangan hitungan hari. Lampu darurat yang kedap-kedip di lorong ini bikin suasana makin mencekam. Tiap kali gua nutup mata, gua selalu kebayang suara gemuruh dari langit. Ini bukan sekadar perang lagi, teman-teman. Ini horor psikologis yang pelan-pelan ngancurin kewarasan. Di luar sana, orang-orang pada panik, tapi di kedalaman tanah ini, kesepian adalah musuh terbesar lo. Gua rekam ini buat jaga-jaga kalau gua nggak bisa lihat matahari besok. Siapkan mental kalian, karena gua bakal ceritain apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah saat langit di atas kita lagi terbakar habis-habisan. Tiba-tiba, suaranya datang lagi. Sirine peringatan dini. Jujur, dari semua film horor yang pernah gua tonton, nggak ada jump scare yang bisa ngalahin suara ngilu dari sirine ini. Nadanya melengking, membelah malam yang tadinya sunyi senyap, ngasih tahu kalau kematian lagi meluncur dari langit dengan kecepatan hipersonik. Jantung gua langsung berdetak 2 kali lebih cepat. Di momen kayak gini, waktu kerasa berhenti, tapi pikiran lu jalan terlalu cepat. Lu bakal ngerasa sekujur tubuh lu merinding, telapak tangan basah keringat dingin. Di bunker ini, gue cuma sendirian, duduk meluk lutut di pojokan. Gelombang ke-37 ini katanya yang paling masif. Israel udah mengerahkan Iron Dome semaksimal mungkin, tapi rudal-rudal dari Iran jumlahnya terlalu gila kali ini. Suara sirine itu terus meraung-raung, seolah ngingetin betapa kecil dan gak berdayanya manusia di hadapan teknologi pemusnah. Setiap detiknya adalah siksaan mental yang bikin dada lo sesak. Gua cuma bisa nunggu dan berdoa, berharap atap beton di atas kepala gua cukup tebal buat nahan kiamat. Melalui layar monitor CCTV usang di bunker, gua bisa lihat langit malam yang berubah jadi arena gladiator mematikan. Rudal-rudal balistik meluncur nembus awan, ninggalin jejak cahaya merah yang mengerikan. Iron Dome langsung merespons, nembakin interseptor ke udara. Ledakan demi ledakan terjadi di langit, bikin malam yang gelap gulita jadi terang benderang kayak siang hari, tapi dengan warna oranye kemerahan yang gak wajar. Pemandangan itu ironis banget indah kayak kembang api, tapi lu tahu setiap cahaya itu bawa kematian. Horornya ada di fakta bahwa lu cuma bisa nonton, nunggu probabilitas mana yang bakal lolos dan ngehantem tanah. Getarannya mulai kerasa sampai ke bawah sini. Debu dari langit-langit bunker mulai berjatuhan ke rambut dan pundak gua. Gelombang ke-37 ini bener-bener nggak main-main. Intensitasnya beda banget dari minggu-minggu sebelumnya. Mereka seolah pengen mastiin nggak ada yang tersisa. Nafas gua makin tersengal, dan jujur aja, ngeliat layar itu malah bikin paranoia gua makin parah. Mikirin kalau satu aja lolos, gua bakal terkubur hidup-hidup di sini. Dan boom, layarnya mati. Lampu bunker juga ikut mati total. Gelap. Gelap yang seutuhnya, sampai lu nggak bisa lihat tangan lu sendiri di depan mata. Sensasi horor yang sesungguhnya baru aja dimulai. Nggak ada suara sirin lagi dari luar karena sistem di atas mungkin udah hancur atau konslet. Yang ada sekarang cuma suara napas gua sendiri yang bergetar, dan suara degap jantung yang kenceng banget kerasa di telinga. Di kegelapan total kayak gini, imajinasi lu jadi musuh terburuk. Gua mulai denger suara-suara aneh dari ujung lorong bunker, suara langkah kaki, atau cuma batu bata yang berjatuhan. Entahlah, tangan gua gemeteran nyari senter kecil di dalam saku jaket taktis gua. Pas gua nyalain, cahaya kecilnya cuma nembus beberapa meter ke depan, bikin bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding beton. Di situasi perang begini, lo nggak cuma takut sama rudal, tapi lo juga takut sama kegelapan dan apapun yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Rasa klaustrofobia mulai nyekek leher gua perlahan-lahan. Gua maksain diri buat berdiri dan jalan menyusuri lorong beton yang sempit ini. Senter darurat gua kadang kedap-kedip, seakan baterainya ikut nyerah sama keadaan. Udara di sini makin tipis, dan bau tembaga campur belerang mulai kecium tajam banget. Lu tahu nggak perasaan waktu lu lagi jalan di lorong rumah sakit tua yang terbengkalai? Nah, ini 10 kali lipat lebih seram. Karena di atas sana, hujan rudal masih berlangsung, dan tiap kali ada hantaman besar, dinding di sebelah gua bergetar hebat sampai rasanya mau runtuh. Gua nyisir dinding pakai tangan kiri buat jaga keseimbangan. Tekstur betonnya dingin dan kasar, kontras sama suhu tubuh gua yang udah panas dingin karena panik. Di ujung lorong, gua lihat ada pintu besi berat yang sedikit kebuka. Harusnya pintu itu terkunci rapat dari dalam. Siapa yang bukanya? Pikiran liar gua mulai mikir macem-macem.
Apakah ada penyusup atau warga sipil lain yang nyari tempat sembunyi? Dengan langkah pelan, gue deketin pintu itu, nyiapin mental buat skenario terburuk. Pas gue dorong pintu besi itu, suaranya berderit nyaring banget, bergema ke seluruh ruangan gelap di baliknya. Gue arahin senter ke dalam, dan pemandangannya bikin gue makin merinding. Ruangan itu penuh sama ranjang lipat darurat, tapi kosong melompong. Nggak ada orang sama sekali. Hanya barang-barang berserakan boneka anak kecil yang berdebu. Botol air minum yang tumpah, dan tas punggung yang ditinggalin begitu aja. Horor dari peperangan itu nggak selalu tentang darah atau mayat, bro. Kadang, horor terbesar itu adalah jejak kehidupan yang tiba-tiba hilang. Kemana mereka? Kenapa mereka ninggalin bunker ini? Gue melangkah masuk, dan tiba-tiba ada suara ledakan super keras dari atas yang bikin atap ruangan ini retak. Debu beton langsung turun kayak hujan deras, nutupin pandangan gue. Gue batuk-batuk keras, ngerasa paru-paru gue penuh sama partikel debu. Di tengah kepanikan itu, senter gue jatuh dan mati. Kegelapan kembali nelan gue hidup-hidup, sementara suara retakan beton di atas kepala makin kedengaran jelas. Terkubur hidup-hidup adalah ketakutan terbesar gue. Dalam kegelapan pekat, gue ngeraba-raba lantai, panik nyari senter yang jatuh. Tangan gue nyentuh sesuatu yang keras dan kotak. Sebuah radio komunikasi tua militer. Senter gue akhirnya ketemu, untungnya masih bisa nyala walau kacanya agak retak. Gue buru-buru nyalain radio itu. Awalnya cuma ada suara statis berisik yang bikin telinga ngilu. Tapi pelan-pelan, gue muter frekuensinya. Di sela-sela suara gemerisik, terdengar suara parau seorang operator. Dia ngomong pakai bahasa Ibrani yang terbata-bata. Lalu disusul bahasa Inggris dengan nada putus asa. Sektor utara hancur. Ini gelombang ke-37. Kami kehilangan kontak dengan markas pusat. Peringatan, radiasi atau gas kimia tidak diketahui. Jangan keluar tanpa pelindung. Darah gua langsung berdesir. Gas kimia? Radiasi? Horor macam apa lagi ini? Tiba-tiba perut gua mual. Iran luncurin apa kali ini ke Israel? Kalau sampai udara di atas udah beracun, berarti bunker ini bukan cuma tempat sembunyi, tapi bisa jadi peti mati raksasa buat gua. Udara yang gua hirup sekarang rasanya tiba-tiba jadi ancaman mematikan. Gua duduk lemas di lantai bersandar pada dinding dingin, nyoba mencerna informasi dari radio tadi. Ruangan ini tiba-tiba terasa makin sempit. Klaustrofobia menyerang habis-habisan. Gua mulai ngerasa susah napas, padahal mungkin itu cuma sugesti karena panik. Di tengah keheningan yang mencekam, telinga gua nangkep suara lain. Kali ini bukan dari atas, tapi dari kedalaman bunker itu sendiri. Suara ketukan lambat, tok, 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 berirama, asalnya dari lorong ventilasi udara di sudut ruangan. Gua nahan napas, mata gua melotot natep ke arah kegelapan. Nggak mungkin ada orang di dalam pipa sekecil itu kan? Tapi ketukannya makin jelas, makin keras. Jantung gua mau copot rasanya. Gua deketin saluran ventilasi itu pelan-pelan, nyorotin senter ke sela-sela jeruji besinya. Kosong. Cuma ada debu yang beterbangan kena cahaya. Tapi begitu gua balikin badan, suara aneh lain muncul kayak suara rintihan napas berat yang menggema dari balik dinding. Gua bener-bener sendirian di sini kan? Rasa takut dikelilingi ancaman dari atas dan hal tak kasat mata dari bawah bener-bener nyiksa psikis. Gua nggak bisa diam aja nunggu mati penasaran. Gua harus tahu apa yang terjadi di permukaan. Di lorong utama ada tangga darurat yang ngarah ke sebuah periskop usang atau lubang ventilasi intai ke jalanan. Tangganya karatan dan setiap kali gua injak, suaranya ngilu banget. Sampai di atas, gua ngintip dari celah ventilasi berjeruji yang ukurannya cuma sebesar batu bata. Mata gua langsung dihadapkan sama pemandangan neraka dunia. Langit Tel Aviv nggak lagi hitam, tapi nyala merah darah. Asap tebal mengepul dari gedung-gedung yang setengah runtuh. Jalanan aspal terbelah, mobil-mobil hangus kebakar. Israel yang biasanya modern dan sibuk, malam ini kelihatan kayak kota hantu pasca apokaliptik. Gelombang ke-37 ini sukses nyiptain kiamat kecil di permukaan. Nggak ada suara manusia. Cuma raungan api yang makan puing-puing. Dan sesekali suara ledakan susulan di kejauhan. Gua ngeliat semua itu dengan tubuh gemetar. Nggak ada yang bisa diselamatin di sana. Rasanya sia-sia gua bertahan di bawah tanah kalau dunia di atas udah hancur lebur kayak gitu. Mental gua pelan-pelan mulai runtuh. Gua turun dari tangga itu dengan langkah gontai. Udah berapa jam atau mungkin berapa hari gua nggak tidur. Halusinasi mulai mainin pikiran gua. Di sudut mata, gua ngerasa kayak ngelihat bayangan orang-orang berdiri di lorong, natep gua dengan wajah rata penuh debu. Orang-orang yang mungkin tewas di gelombang serangan sebelumnya. Pas gua arahin senter, mereka hilang, nyisain udara kosong yang dingin. Gua pukul-pukul kepala gue sendiri, nyuruh otak gua buat tetap waras. Tetap sadar, Elias. Jangan gila di sini, gua gumam pelan.
Tapi susah banget bro. Rasa bersalah sebagai penyintas atau survivors guilt mulai nyerang gua. Kenapa gua yang selamat dari ledakan pertama? Kenapa gua yang nemu bunker ini? Trauma perang ini adalah monster horor yang sesungguhnya. Dia nggak gigit fisik lu, tapi dia ngunyah kewarasan lu pelan-pelan sampai lu ngerasa lebih baik mati aja di atas sana daripada gila di bawah sini. Tangan gua nyengkram rambut dengan frustrasi yang memuncak. Tiba-tiba, bumi mengamuk. Sebelum suara ledakan terdengar, gelombang kejutnya nyampe duluan. Tubuh gua terlempar keras ngehantem dinding lorong. Senter terpelanting, dan bunker ini bergetar hebat kayak lagi diguncang gempa bumi 9 skala Richter. Suara gemuruhnya memekakkan telinga, kayak ada kereta api raksasa yang nabrak persis di atas kepala gua. Lampu darurat yang tadi mati, sekilas nyala kedap-kedip saking kuatnya benturan arus listrik statis, nampilin ruangan yang penuh kabut debu pekat. Puing-puing beton seukuran kepalan tangan berjatuhan. Gua meringkuk, ngelindungin kepala pakai kedua tangan, pasrah sama nasib. Ini akhirnya, pikir gua, serangan pamungkas dari gelombang ke-37. Setelah getaran dahsyat itu berhenti, telinga gua berdenging luar biasa kencang, disusul keheningan absolut yang jauh lebih menyeramkan dari suara ledakan manapun. Hening yang kosong, sepi, mati. Gua batuk darah, ngerasain ngilu di tulang rusuk. Gua masih hidup, tapi entah apa pintu keluar bunker di atas sana masih utuh atau udah tertimbun ribuan ton puing bangunan. Gua berusaha bangkit, walau sekujur tubuh rasanya mau remuk. Senter gua pecah total. Sekarang sumber cahaya gua cuma layar HP yang baterainya tinggal 15%. Nggak ada sinyal, cuma layar redup yang ngasih sedikit harapan semu di tengah kegelapan pekat ini. Udara sekarang berubah jadi racun. Bau kordit sisa bahan peledak, debu asbes, dan belerang bikin tiap tarikan napas terasa nyayat tenggorokan. Persediaan air gua di botol udah habis sejak entah kapan. Rasa haus dan sakit di dada bikin gua makin lemah. Di kondisi ekstrem kayak gini, lo baru nyadar betapa rapuhnya tubuh manusia. Kita ngerasa sombong dengan segala teknologi canggih, misil balistik, sistem pertahanan udara. Tapi di ujung cerita, kita cuma seonggok daging yang butuh udara bersih buat napas. Gua jalan tertatih-tatih, meraba dinding buat nyari arah ke ruang utama. Kalau gua diam di sini, mati pelan-pelan karena kehabisan oksigen adalah akhir yang udah pasti. Insting bertahan hidup maksa gua untuk terus bergerak ke arah pintu keluar. Lorong menuju tangga keluar ternyata udah sebagian runtuh. Puing-puing besi bergelantungan dari atap kayak stalaktit di gua kematian. Gua harus merangkak ngelewatin sela-sela beton yang hancur. Tiap pergerakan rasanya berisiko bikin atap runtuh seutuhnya dan ngubur gua hidup-hidup. Layar HP gua nyorotin jalan sempit ini. Kadang gua ngelihat bercak darah mengering di lantai beton, mungkin dari orang-orang sebelum gua yang nyoba keluar tapi gagal. Tekad gua bulat, gua mending mati berjuang nyari udara segar daripada mati konyol kedinginan di perut bumi. Gua narik tubuh gua lewatin celah sempit, jaket gua sobek kena paku berkarat, kulit lengan gua kegores dalam. Perih, tapi adrenalin nutupin semua rasa sakit itu. Di ujung celah, gua akhirnya bisa ngerasain ada tiupan angin kecil. Udara dingin dari luar, jantung gua berdebar penuh harap. Gua dorong sekuat tenaga sebuah balok puing terakhir yang ngalangin jalan, dan merangkak keluar dari terowongan reruntuhan itu. Lorong menuju tangga keluar ternyata udah sebagian runtuh. Puing-puing besi bergelantungan dari atap kayak stalaktit di gua kematian. Gua harus merangkak ngelewatin sela-sela beton yang hancur. Tiap pergerakan rasanya berisiko bikin atap runtuh seutuhnya dan ngubur gua hidup-hidup. Layar HP gua nyorotin jalan sempit ini. Kadang gua ngeliat bercak darah mengering di lantai beton, mungkin dari orang-orang sebelum gua yang nyoba keluar tapi gagal. Tekad gua bulat, gua mending mati berjuang nyari udara segar daripada mati konyol kedinginan di perut bumi. Gua narik tubuh gua lewatin celah sempit, jaket gua sobek kena paku berkarat, kulit lengan gua kegores dalam. Perih, tapi adrenalin nutupin semua rasa sakit itu. Di ujung celah, gua akhirnya bisa ngerasain ada tiupan angin kecil. Udara dingin dari luar, jantung gua berdebar penuh harap. Gua dorong sekuat tenaga sebuah balok puing terakhir yang ngalangin jalan dan merangkak keluar dari terowongan reruntuhan itu. Di tengah puing-puing ini, gua nyadar satu hal yang paling mengerikan. Perang ini belum selesai. Di kejauhan, sayup-sayup gua kembali dengar suara yang bikin darah gua beku. Suara sirine itu nyala lagi, melengking, merobek kesunyian kota mati ini. Gelombang ke-38 mungkin segera datang. Horor ini nggak ada ujungnya. Kayak lingkaran setan yang terus berulang buat ngancurin umat manusia. Gue natap ke arah kamera HP gue dengan wajah berdebu dan sisa tenaga terakhir. Ini cerita gue
kesaksian dari pusat kehancuran. Gue nggak tahu apakah gue bakal selamat dari malam ini, tapi dunia harus tahu apa yang terjadi di sini. Kalau kalian nonton video ini, berdoalah buat kedamaian, karena kalian gak akan pernah mau ngerasain horor yang gue alamin. Subscribe channel Pemuda Pos ini untuk terus dengar kenyataan pahit dari garis depan, like kalau kalian peduli sama perdamaian, dan share video ini supaya dunia tahu betapa mahalnya harga sebuah perang. Sampai jumpa, entah kapan.